jemaah sekalian yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Teriring pula shalawat serta salam yang sama-sama kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita terkait dengan waris ini, yaitu masuk pada masalah yang membingungkan banyak para ulama, khususnya kalau kita bicara tentang bagaimana teknik menghitung, tetapi ternyata kalau diterapkan hitungan itu saling berbenturan atau saling bertabrakan. Nah, kita akan membahas temanya ada dua sebenarnya, ada masalah aul dan ada masalah rod. Istilah itu Pak, aul dan rod. Kita bisa buka di halaman 251. Kita akan bahas tentang yang pertama dulu, yaitu aul. Walaupun nanti juga kita akan membahas yang satunya lagi, yaitu rod. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim bab 3 aul. Aul dan rod adalah kejadian di mana faktor pembagi lebih besar atau lebih kecil daripada harta yang mau dibagikan. Ini kalau masih berupa teori ini harus dikasih contoh ya. Contohnya, seorang wanita tanpa anak wafat. Jadi dia sudah nikah tapi dia belum punya anak ya, lalu dia wafat, meninggalkan suami dan 2 orang saudari perempuan sekandung. Kebayang Pak ya, ibu-ibu tapi nggak punya anak ya, dia cuma punya suami, sama dia punya 2 orang saudari perempuan sekandung ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana warisan buat ibu-ibu ini ya, ya tentu kita akan bicara tentang masing-masingnya itu dapat berapa kan. Berarti kan ahli warisnya itu ada suami pertama, kemudian ada 2 orang saudari sekandung gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba masukkan sebagaimana rumus yang sudah pernah kita pelajari. Seharusnya suami berhak mendapatkan setengah, karena almarhumah kan nggak punya anak. Kalau punya anak saja suaminya dapat 1/4 gitu kan. Tapi karena ini dia tidak punya anak ya, maka otomatis dapatnya suami itu setengah. Jadi kalau katakanlah si wanita ini punya harta 1 miliar aja gitu ya Pak, berarti kan udah jelas tuh 0,5 miliar atau 500 juta itu sudah jadi haknya suami lah, otomatis kan sudah ketahuan. Nah, tetapi masih ada lagi ahli waris yang lain, yaitu 2 orang saudari perempuan ya. 2 orang perempuan itu, 2 orang saudari perempuan itu kalau sesuai dengan ketentuan adalah dapatnya 2/3. Nah, ini jadi kacau nih Pak. Hartanya buat suaminya setengah, buat 2 orang saudarinya 2/3. Padahal kalau udah diambil setengah, sisanya kan tinggal setengah. Sementara ini ada 2 orang saudari harus dapat 2/3. Kan nggak klop itu, kurang ya kan, bukan nyisa tapi kurang gitu. Kalau begini berarti tidak mungkin dilaksanakan ya. Maka dalam hal ini digunakan metode aul yang intinya masing-masing diberi sesuai dengan kadar pembagiannya. Jadi bukan salah satunya ngalah, enggak ya. Kalau salah satunya ngalah kan berarti gini Pak,
kita menangin nih yang misalnya suami, karena mungkin suaminya kan pasti lebih dekat gitu ya. Suami kita kasih setengah, sisanya kan setengah. Nah yang setengah kasih dah tuh 2 orang saudari perempuan, segitu dah tuh jatah lu, bukannya 2/3 gitu kan. Berarti kan 2 orang saudari perempuannya ngalah nih begitu kan. Tapi kalau begini caranya berarti syariatnya tuh atau katakanlah rumusnya jadi nggak benar, ya kan? Karena kurang gitu. Nah oleh karena itu bukan yang satu ngalah yang satu dimenangin, ya, yang bukan juga dibalik ya, bukan 2 orang saudari perempuannya kasih dulu 2/3. Ya kalau dikasih 2/3 kan sisanya tinggal 1/3. Kalau dikasih suami kurang itu, orang suami jatahnya setengah, kenapa cuma dikasih 1/3? Jadi jamaah sekalian, untuk kasus Aul ini dua pihak itu sama-sama ngalah. Ngalahnya ngalah proporsional. Ngalahnya ngalah proporsional. Jadi yang sono ngalah, yang sini ngalah. Jadi proporsional begitu. Nah itu yang disebut dengan istilahnya aul. Nah bagaimana cara ngitungnya? Nah gini, di sisi lain terkadang kita terusin langsung bagian A ya. A definisi aul itu tadi contoh saja ya. Sekarang kita masuk kepada kebalikannya. Di sisi lain terkadang masih ada sisa harta waris sementara tidak ada asobah. Ini kalau kasusnya seorang wafat meninggalkan ahli waris hanya 3 orang anak perempuan. Dah ahli waris cuma 3 orang itu, nggak ada anak lagi, nggak ada siapalah gitu ya. Pokoknya cuma 3 orang anak perempuan. Ya seharusnya mereka bertiga kan cuma mendapat 2/3 kan. Nah yang 1/3 kan harusnya buat kalau dia punya saudara laki-laki, saudari perempuan, atau punya ponakan-ponakan dan sebagainya, tapi itu enggak barang satu. Jadi sisa 1/3 ini mau kemana gitu ya. Nah yang jadi masalah 1/3 itu buat apa? Nah masalah ini kemudian diselesaikan dengan cara rod, dikembalikan. Jadi masing-masing dari 3 orang saudari itu kemudian bukannya ngalah karena ada sisanya, malah pada ngambilin sisanya. Kalau yang tadi pada ngalah, pada mengikhlaskan kekurangannya masing-masing, itu kalau aul. Nah kalau rod, masing-masingnya ngambil sisa yang lebih dari jatahnya mereka. Itu agak sulit bagi orang atau bagi pembagian waris kalau memang cuma itu ahli warisnya ya. Nah memang masalah ini jamaah sekalian di kita dalam kenyataannya itu hampir nggak pernah terjadi. Di masa lalu para ulama mempermasalahkan ini dengan panjang lebar. Ternyata kalau kita lihat dengan realitas kacamata kita kekinian, ini mah nggak sampai ke sini masalah kita. Masalah kita tuh jauh di belakang ya. Masalah yang prinsip dasar dulu yang belum selesai itu kan. Kalau masalah aul, masalah rod, semua sudah ngerti tentang hukum waris, tapi memang dalam implementasinya ada kasus-kasus jadi aul, jadi rod. Artinya tidak ada yang sengketa sebenarnya. Nah kalau di kita zaman sekarang semuanya nggak paham hukum waris, jadi pada rebutan. Ya. Nah kalau contoh yang ini terus terang saja nggak ada kasusnya di masa kita sekarang. Ya, yang di masa kita sekarang kasusnya adalah sama-sama tidak ngerti hukum waris, lalu pada rebutan. Ya. Nah sebenarnya jawabannya sederhana, ya pada belajar hukum waris aja, insya Allah nggak akan rebutan karena udah tahu aturan main kan. Nah sedangkan yang sedang kita bicarakan ini tidak terjadi rebutan, Pak. Semuanya mau taat hukum, cuman hukumnya yang bertabrakan satu sama lain. Ibarat kata begini Pak, dalam sebuah perempatan jalanan lalu lintas, kalau di sini hijau berarti di sono merah, sono merah, sono merah, kan gitu harusnya Pak. Kalau di sini hijau, sono merah, merah, merah.
Nggak mungkin semuanya hijau dan nggak mungkin juga semuanya merah, karena perempatan yang ada lampu merahnya itu dibikin hijaunya gantian. Kan begitu aturan mainnya. Nah, kalau ada kejadian-kejadian tertentu, polisi bisa saja ambil kebijakan ya yang mungkin tidak sesuai dengan aturan main. Karena kalau aturan mainnya itu dijalankan, mungkin terjadi stuck, menjadi hambatan dan sebagainya. Bisa jadi walaupun lampunya merah, kata polisi jalan terus. Jadi kayak kita ngelanggar aturan. Kitanya semua taat dengan peraturan, ya. Tapi yang menegakkan peraturan bilang walaupun merah jalan terus aja untuk mengurai kemacetan misalnya. Itu kasus, ya kan? Atau misalnya kita di Jakarta ini tahu Pak, yang namanya jalur Transjakarta itu kita nggak boleh masuk, ya kan? Resminya. Kalau nggak ada polisi kita masuk, kalau ada polisi kita nggak berani masuk, kan gitu ya. Tapi kalau di jalur Transjakarta itu ada banyak polisi dan polisinya bilang masuk, ya kita masuk karena disuruh. Asal jangan polisi yang sebelah sono nilang aja, gitu kan, dia kagak kompak berarti kan. Kita dikerjain, di sini suruh masuk, sono tilang, gitu kan. Nah, jadi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja ada semacam kayak anomali dalam masalah peraturan. Nah, yang lagi kita bahas nih, aul dan rod adalah anomali itu. Kitanya nggak bermasalah, hukumnya yang butuh penjelasan lebih lanjut. Baik, kita masuk ke bagian A, definisi dari aul. Ya, secara bahasa, aul itu adalah artinya al-irtifa', naik ke atas, irtifa'. Dan aul juga berarti az-ziyadah, bertambah. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ya, dalam ilmu faraid khususnya, istilah aul itu didefinisikan sebagai berikut: ziyadatu sihamil furudi an aslil mas'alati bi ziyadati kusuriha anil wahidi. Pak, biasanya kalau kita baca definisi, makin kita baca makin kita nggak paham. Kita akan paham kalau masuk ke contoh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita belajar ilmu. Ya begitulah, kita pahami dulu dari teori definisinya. Ziyadatu sihamil furud, bertambahnya, naik atau bertambahnya, ya, saham masing-masing ahli waris, sahamnya bertambah. Maksudnya bertambah itu kelebihan, ya kan? Setengah tambah 2/3 itu pasti lebih lah, lebih dari 1 gitu maksudnya, ya kan? An aslil masalah, dari pokok masalah. Pokok masalahnya kan harus bilangan bulat angka 1. Padahal pecahan-pecahannya kalau dijumlahkan melebihi dari angka 1 itu. Itu sih sebenarnya maksudnya. Bagaimana menyelesaikan masalah di mana secara rumusan ada orang meninggal tapi ahli warisnya itu punya jatah yang angka-angka pecahan jatah mereka itu kalau dikumpulkan malah melebihi dari angka 1. Dan kesimpulannya ya masing-masing biziyadati kusuriha, ya, dengan cara mereka saling mengalah, ya, anil wahidi, dari angka 1 itu, biar ketemu begitu masing-masingnya. Nah, hal ini disebabkan banyaknya harta yang diambil oleh ahli waris yang berstatus ashabul furud, sehingga kalau dijumlahkan totalnya melebihi nilai 1. Sehingga di antara ashabul furud tersebut ada yang belum menerima bagian yang semestinya. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pembagi. Perhatikan Pak, menambah pembagi. Ini yang agak puyeng nih, karena ini istilah matematika, ya. Maka saya agak kesulitan harus menjelaskan istilah matematika menambah pembagi. Itu maksudnya apa? Menambah pembagi. Nah, maka langsung saja kita masuk kepada kasusnya biar langsung kita bisa memahami bagaimana solusinya. B, latar belakang terjadinya aul. Pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kasus aul itu tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ada komentar dari Ibnu Abbas, orang yang pertama kali menambahkan pembagi yakni aul adalah Umar bin Khattab. Dan hal itu
Umar melakukannya ketika bagian-bagian yang harus diberikan pada ahli waris itu bertambah banyak. Riwayatnya ada seorang wanita wafat dan tidak punya anak yang menjadi ahli waris. Ahli warisnya hanya seorang suami dan 2 orang saudari perempuan sekandung. Itu yang tadi kita kasih contoh. Memang itu yang terjadi di masa Umar. Nah, yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami itu adalah setengah dari hartanya istri. Anggaplah istri punya harta 1 miliar, berarti suaminya dapat setengahnya, yaitu 500 juta. Ya, karena almarhumah tidak punya anak. Lalu 2 orang saudari perempuan sesuai dengan ketentuan seharusnya mendapat 2/3. Jadi kalau hartanya 1 miliar tadi, ya dapatlah 2/3 itu 6,666 M gitu kan. Tapi kan suaminya udah ngambil setengah, tinggal 500. Bagaimana mau dapat 6,6 dan seterusnya itu kan? Nggak masuk akal begitu. Nah, tapi hitungan ini jadi rancu, sebab kalau bilang satu dikurangi setengah ditambah 2/3 itu menjadi 7/6. Kalau bicara angka pecahan per-perannya itu jadi 7/6, ya kan? Setengah itu kalau kita bilang satunya itu adalah 6/6, setengahnya adalah 3/6. Kalau 2/3 kan 4/6. Nah, kalau 3/6 ditambah 4/6 itu menjadi 7/6. Hartanya bukan 7/6 dong, hartanya pasti 6/6 bilangan bulat, angka 1 atau 6/6 lah gitu kan. Nah, hitungan ini rancu karena pembilang itu kalau kita perperan, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Pembilangnya melebihi pembaginya atau penyebutnya itu. 7/6 itu bukan bilangan pecahan, maksudnya bukan di bawah 1, malah di atas 1 itu, ya kan. Nah, namun demikian suami tersebut tetap menuntut haknya. Gak bisa, saya tetap harus dapat setengah gitu. Yaitu tidak mau kurang dari haknya yang setengah itu. Dan ternyata kedua orang perempuan, saudarinya yang perempuan itu yang sekandung juga bersikukuh menuntut 2/3 bagiannya menjadi hak waris keduanya. Nah, menghadapi hal demikian, Umar pun berkata, sungguh aku tidak mengerti siapakah di antara kalian yang harus didahulukan dan siapa yang harus diakhirkan. Didahulukan itu berarti dia dapat sesuai dengan jatahnya. Tapi kalau begitu berarti yang dapat belakangan jadi lebih kecil dapatnya, di bawah dari jatahnya. Sebab bila aku berikan hak suami untuk mengambil terlebih dahulu, dia dapat setengah bagian, pastilah saudari perempuan sekandung pewarisnya akan dirugikan karena berkurang bagiannya. Seharusnya mereka juga menerima 2/3, tapi yang tersisa hanya setengahnya saja. Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu kepada kedua orang saudari perempuan sekandungnya itu, yaitu 2/3 bagian, maka akan berkuranglah bagian suami yang seharusnya setengah, karena yang tersisa hanya 1/3 bagian. Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah, diskusi, ya, dialog. Di antara mereka ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Zaid bin Thabit. Keduanya mengusulkan kepada Umar agar menggunakan metode aul. Dan setelah dijelaskan apa itu aul, kata Umar, oke, ya, kalau gitu kita pakai cara ini, aul. Tambahkanlah hak para ashabul furud akan fardnya. Nah, para sahabat menyepakati langkah tersebut. Dan menjadilah hukum tentang aul atau penambahan fard ini sebagai putusan yang disepakati oleh sebagian besar para sahabat, kecuali Ibnu Abbas yang tidak menyetujui adanya aul. Itu tadi yang usul bapaknya, anaknya malah tidak setuju. Tapi karena Umar mengatakan demikian, ya sudah, berarti dalam banyak kasus kalau terjadi hal seperti itu ya diselesaikannya dengan cara aul. Nah, jamaah sekalian, kita ngomongin solusinya, kayak apa yang dilakukan atau mengaulkan ini, Bang. Jadi gini, kalau kita masukkan langsung saja angkanya, ya, angkanya itu misalnya hartanya 1 miliar. Sementara kalau sesuai dengan ketentuan, suaminya harusnya dapat 500 juta dan 2 orang saudari perempuannya dapatnya 600,6 juta harusnya. Tapi duitnya cuma 1 miliar. Gimana? Nggak mungkin ada salah satu yang dikalahkan
Solusinya dua-duanya saling mengalah, dua-duanya saling merugi, biar adil, ya kan? Karena adanya cuma segitu doang. Nah, maka sono ngalah sekian, sini ngalah sekian. Sekiannya itu gimana? Nah, disesuaikan dengan nilai sahamnya. Disesuaikan dengan nilai sahamnya. Nah, berarti bukannya sama-sama rugi dalam arti nilainya sama. Di sini rugi 100 juta, di sana rugi 100 juta. Enggak. Karena yang dua orang anak perempuan itu sahamnya adalah 2/3, ya kan? Maka dia kurangnya juga sesuai dengan nilai sahamnya. Lalu suaminya karena sahamnya adalah 1/2 atau 50%, maka dia mundurnya pun juga sesuai dengan nilai sahamnya, biar ketemu di tengah dan seri. Nah, itu yang di dalam prinsip aul itu intinya seperti itu. Nah, kita masukkan nih contoh, Pak. Jadi kita ambil angkanya. Kalau tadi 1M gitu kita anggap adalah 6/6, ya kan? Karena kan rebutannya antara dua nih, antara 50% atau setengah dengan 2/3. Ini harus kita samakan dulu nih penyebut antara keduanya. Setengah itu penyebutnya 2, ya kan? Sedangkan 2/3 penyebutnya itu 3. 2 dan 3 ini harus ketemu nih, KPK-nya berapa? KPK-nya gampang, 6. Berarti kalau setengah itu adalah sama dengan 3/6, ya kan? 1/2 sama dengan 3/6. Oke, yang suaminya dapat 3/6. Jadi anggaplah misalnya hartanya 6 miliar gitu, Pak, ya. 3/6 berarti 3 miliar itu haknya suami. Nah, saudari perempuannya kan 2/3. Kalau kita samakan penyebutnya jadi 6 juga, itu setara dengan 4/6. 4/6. Nah, begitu. Jadi jamaah sekalian, kalau suaminya dapat 3/6, maka saudari-saudarinya dapat 4/6. Nah, 3/6 tambah 4/6 itu adalah 7/6. Kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat, karena penyebutnya udah sama-sama per 6 dan per 6, kita jadi tahu nilai sahamnya itu masing-masing berapa, angka pembandingnya, yaitu 3/4. Ya, karena sama-sama per 6 kan. Jadi suaminya tuh katakanlah punya nilai itu 3, ya kan? 2 orang saudari perempuannya punya nilai 4. 3 dan 4 7. Biar gampang, anggap aja, Pak. Anggap aja harta yang ditinggalkan itu 7 miliar. Ya kan? Berarti suaminya dapat 3 miliar, ya. Dari yang total hartanya kan 7 miliar, suaminya cuma dapat 3. Harusnya kan bukan 3, Pak. Kalau hartanya 7 miliar, setengah itu berapa? 3,5 dong. Tapi dia dapat 3 aja. Nah, yang 2 orang saudari perempuannya dapatnya 4 miliar dari 7 miliar. Harusnya kalau 2/3 itu adalah 2/3 dari dari 7 miliar itu bukan 4 miliar, lebih harusnya. Tapi mereka dapatnya cuma 4 miliar saja. Jadi yang harusnya suami dapat besar yaitu setengah, mundur sedikit, cuma 3 miliar dari 7 miliar, gitu kan? Nah, saudari-saudari perempuannya yang harusnya lebih dari 4 miliar, dapatnya 4 miliar aja, gitu. Jadi 3 dan 4 itulah pembandingnya. Nah, dengan mudah kita angkat seperti itu kasusnya dan selesai, gitu ya. Ya udah, kalau hartanya 7 miliar berarti suaminya cuma dapat 3 dari yang seharusnya 3,5. Dan saudari perempuannya cuma dapat 4 dari yang harusnya 4, sekian. Karena biar angkanya pas tuh 2/3 tuh bukan 4 miliar pastinya, lebih dari itu. Dua-duanya mundur, dua-duanya ngalah. Itu yang disebut dengan kasus aul. Kalau kita hitung pakai coret-coretan agak puyeng, tapi saya ingin menjelaskan secara simpel aja. Artinya kalau udah ada kasus kayak gitu, Pak,
tinggal kita bikin persamaannya yang sederhana, ya. Suami tadi setengah, ya kan? Kemudian dua orang saudari perempuan itu adalah 2/3. Kita samakan saja dulu penyebut dari masing-masing angka pecahan itu. Kalau sudah ketemu bawahnya itu penyebutnya, ya kan, yaitu di angka 6. Nah atasnya itu Pak, pembilangnya itu kita jadikan perbandingan saja. Atasnya adalah 3/4. Nah berarti hartanya itu kita bagi 7. Hartanya kita bagi 7. Nah biar gampang hitungnya, anggap aja uangnya 7 miliar gitu kan. Yang 3 miliar kasih suami, yang 4 miliar kasih 2 orang saudari perempuan. Itu cara yang paling simpel dan sederhananya begitu. Samakan saja penyebutnya, lalu pembilangnya itu menjadi 2 angka perbandingan yang gampang. Jumlahkanlah dua-duanya itu, maka hartanya dibagi sejumlah itu. 3 tambah 4 7. Berarti hartanya kita bagi 7. 3-nya itu kita kasih pada suami, 4-nya kita kasih kepada 2 orang saudari perempuan. Biar gampang dan simple dan jadi jembatan keledai dalam membayangkan dengan cepat. Kalau kita masukkan ke dalam rumus atau tabel, itu agak panjang ceritanya, ya. Tapi kalau kita langsung to the point aja, selesai. Dan yang menarik jamaah sekalian, kasus Aul ini selain jarang terjadi, dan kasusnya juga hanya itu saja. Ini kan kasusnya cuma ada seorang perempuan, ya, meninggal punya suami dan punya saudari perempuan. Dan itu jarang sekali kejadian model kayak Aul kayak gitu Pak, ya kan? Karena kalau katakanlah yang meninggal itu misalnya bukan wanita, ya, misalnya bapak-bapak lah gitu, dia punya anak perempuan lalu dia punya saudara, itu gampang, itu nggak masuk kasus Aul, ya. Karena apa? Karena dalam hal ini kalau yang Aulnya tadi kan wanita ini, ya, dia tidak punya anak dan suaminya dapat setengah. Tapi kalau yang meninggal suaminya ada istrinya misalnya, gitu kan, ada 2 orang anaknya walaupun perempuan semua, gampang itu. Ya istrinya pasti dapat 1/8 lah, dan anaknya 2 itu dapat 2/3, masih ada sisanya. Nggak jadi Aul, nggak melebihi dari angka 1, ya kan? Kalau yang meninggal itu suami. Aul dalam kasus ini yang meninggal adalah istri, karena kalau istrinya yang meninggal, suaminya itu dapat setengah, gede itu setengah. Sementara kalau suaminya yang meninggal, istrinya cuma dapat 1/8, dan kecil itu. 1/8 ditambah anaknya 2 perempuan 2/3, masih ada sisanya. Dan itu nggak ngomongin Aul, ya, ngomonginnya adalah nanti ini sisanya mau dikasih siapa. Kalau kasusnya adalah ada sisanya dan sisanya mau dikasih siapa, itu lebih gampang, karena masing-masing sudah dapat, ya kan. Tinggal ini sisanya mau dikasih ke anak yatimnya, atau ke katakanlah masjid, madrasah, pesantren, apa segala macam, gampang. Atau kalau mau dirot dibagi lagi kepada mereka, bisa juga. Artinya mereka sudah dapat haknya, tapi dapat tambahan lagi, ya. Kayak kita itu Pak, kita habis tahlilan gitu, ya, masing-masing udah punya berkat, tapi kue yang ada di atas itu, yang ada di bawah, bisa juga kita masukin lagi tambahannya gitu. Jatah udah ada, tapi yang dibungkus lain lagi gitu kan. Nah itu kan gampang. Yang susah kan satu berkat harus berdua, nah itu berantem Pak gitu. Tapi kalau masing-masing udah dapat berkat tapi ada tambahan lagi, nggak apa-apa, tinggal nambah. Itu simple dan sederhana. Nah jemaah sekalian, kemudian ini masih panjang sebenarnya kasusnya, tapi kira-kira, ya, kesimpulannya kita ambil di halaman 257. Setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah dari harta waris, kemudian yang lain berhak mendapatkan sisanya, atau 2 orang ahli waris yang masing-masing berhak mendapatkan setengah, maka pembaginya dari 2 dan tidak dapat diaulkan. Nah, setiap masalah atau keadaan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3 dan lainnya sisanya,
atau dua orang ahli waris yang satu berhak mendapatkan bagian sepertiga dan lain 2/3, maka pembagiannya dari 3 itu tidak ada aul. Ya, memang kasus aul ini adalah kasus yang paling jarang terjadi. Cuma, nah ini Pak, karena ini kejadiannya di masa sahabat, maka para ulama tetap berupaya untuk merekam itu semua dalam kitab-kitab fikihnya. Walaupun kasusnya jarang terjadi, bahkan boleh dibilang sekarang juga tidak ada kasus kayak gitu, jarang kejadian. Yang ngetren di zaman kita sekarang ini dalam masalah waris itu bukan bagian itunya. Makanya ini yang jadi masalah di tengah kita adalah banyak kita belajar fikih mawaris di dalam kitab fikihnya, tapi tidak implementatif dalam kenyataan sehari-hari. Karena problemnya bukan itu. Ini problem di masa lalu sebenarnya. Nah, problem hukum waris di masa kita itu sekarang adalah lebih basic lagi, lebih dasar lagi, bahwa di negeri kita itu ada dua sumber hukum yang positif, ya kan? Yang itu tidak selalu sejalan dengan hukum waris yang kita pelajari. Itu yang malah menjadi isu terbesarnya kita hari ini. Kita punya undang-undang waris dalam KUH Perdata, ya, kitab undang-undang hukum perdata, yang lebih banyaknya memang mengelaborasi dari hukum warisan Belanda, dari BW. Itu masuk dalam hukum positif kita. Kalau orang bersengketa waris lalu dibawa ke pengadilan negeri, maka yang jadi jenderalnya di situ, rujukan tertingginya adalah KUH Perdata. Apakah dia cocok dengan hukum waris Islam? Ya, secara umum sih cocok, tapi prinsip dasarnya itu banyak yang berbeda. Maka kalau kita bawa ke pengadilan negeri, ya jangan berharap dibagi sesuai dengan hukum waris Islam, karena dari awal beda server, ya kan. Nah, oleh karena itulah ada upaya dari umat Islam untuk bagaimana menggunakan hukum Islam yang mereka pelajari dari kitab fikih. Maka kemudian di zaman Orde Baru, Pak Harto itu kemudian membuat instruksi presiden untuk dipergunakan yang namanya kompilasi hukum Islam setidak-tidaknya di pengadilan agama, dan dihimbau atau diarahkan umat Islam kalau bersengketa waris, setidaknya dengan sesama umat Islam, sengketanya itu dibawanya ke pengadilan agama. Nah, cuma masalahnya tumpang tindih, Pak. Di kita sudah ada hukum yang levelnya undang-undang, yaitu KUH Perdata. Sementara kompilasi hukum Islam, ya karena dia juga membawa pesan-pesan dari ilmu fikih yang kita pelajari, maka bertentangan di situ, ya, bertentangan. Nah, kalau ada keluarga yang berantem rebutan waris, dibawalah ke pengadilan agama, dia kalah, ya, karena bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Lawyernya pinter, digugat lagi saja ke pengadilan negeri dan menang. Nah, karena kalau udah begitu tumpang tindih itu, Pak. Pengadilan agama, pengadilan negeri ini pakai dua sistem yang berbeda. Yang jadi masalah adalah di pengadilan agama sendiri ada KHI, kompilasi hukum Islam, yang kalau kita telisik lebih dalam, banyak juga dia kompromi dengan hukum dari Belanda. Jadi dia tidak 100% mengacu kepada ilmu fikih yang kita pelajari. Sehingga nanti akan tabrakan lagi dengan antara KHI di pengadilan agama dengan fikih yang kita pelajari dalam kitab kita. Jadi disitulah sumber masalahnya itu muncul. Pusaran-pusaran besar ada 3: kompilasi hukum Islam, KUHP, dan kitab fikih yang kita pelajari di pesantren dan di pengajian. Nah, itu yang menjadi isu besarnya, bukan aul, bukan rot, bukan apa, karena itu adalah masa lalu. Yang masa sekarang di situ. Dan umat Islam masalahnya adalah tidak teredukasi dengan fikih mawaris, ya, tidak teredukasi, bahkan masa bodoh, bahkan tidak mengerti, sehingga begitu ada kasus orang tuanya sudah nggak ada mau bagi waris dan sebagainya, yang
satu pakai KHI, yang satu pakai KUHP, yang satu buka kitab gitu, dan berantem akhirnya. Dan tidak bisa diselesaikan memang, karena memang dari awal servernya beda-beda dari awal. Nah, solusinya sih sederhana sebenarnya. Kalau bisa jangan berantem. Ya, satu server aja, pelajari hukum waris sesuai dengan yang diajarkan di dalam kitab fikih kita, dan semuanya paham. Lalu kalau ada masalah tinggal bandingin pakai hukum waris saja. Jangan bawa-bawa KUHP, jangan bawa-bawa KHI. Kenapa? Karena beda server udah pasti nanti akan berantem. Tapi problemnya lagi adalah ilmu waris yang diajarkan di pengajian, di majelis taklim dan sebagainya itu ya jarang-jarang diajarkannya. Enggak semua kita umat Islam punya akses untuk mempelajarinya. Sehingga ya begitulah, karena ini ilmu jarang-jarang dipelajari, jarang-jarang juga yang paham, kasusnya juga jarang-jarang terjadi. Maka kalau sudah terjadi itu sering timbul masalah yang berbelit-belit dan enggak selesai-selesai. Ya, semoga kita bisa mempelajari ilmu faraid ini dengan baik agar nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat kita sesama umat Islam. Semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah